Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kali ini kita akan mengulas tentang ilmu kekebalan tubuh ataupun kesaktian kebal dari benda tajam yang dimiliki beberapa tokoh suku Dayak maupun pelaku spiritual Dayak. Sejatinya ilmu kekebalan tubuh ataupun kemampuan seseorang untuk kebal terhadap benda-benda tajam tidak hanya dimiliki oleh orang suku Dayak saja, bahkan dari suku dan daerah lain pun hingga kaum moderat banyak juga yang memiliki keilmuan dan kemampuan ini sesuai adat kepercayaan dan tradisi mereka masing-masing, pun dengan hal atraksi kekebalan tubuh, sebagaimana yang diperagakan oleh tatung dari masyarakat Tionghoa, debus oleh masyarakat Banten dan banyak lagi dari suku-suku maupun adat di Nusantara dan pelaku spiritual lainnya. Namun, dalam hal ini kita hanya akan mengulas tentang ilmu kekebalan tubuh suku Dayak yang diyakini dan diwarisi secara budaya dan turun-temurun dari suku Dayak. Pada masa terdahulu, orang-orang suku Dayak menjalankan ritual untuk mendapatkan pelindung diri berupa kekebalan tubuh dari benda-benda berbahaya dan yang dapat melukai tubuh, bukanlah untuk aksi maupun atraksi unjuk kekuatan, melainkan sebagai permohonan kepada Tuhan pencipta alam semesta dan roh-roh leluhur untuk mendapatkan perlindungan diri dari serangan musuh, serangan binatang buas dan lain-lain yang mungkin saja dapat membahayakan mereka dan komunitas mereka. Ini disebabkan karena masyarakat Dayak umumnya beraktivitas di daerah pegunungan, hutan, berburu, dan demi untuk bertahan hidup, termasuk saat masih berlakunya tradisi mengayau dan berburu kepala manusia serta perang antar suku. Maka mereka berusaha membekali diri dan melindungi diri dengan melakukan ritual ataupun prosesi adat untuk permohonan kekuatan kepada Tuhan dan roh-roh leluhur mereka. Ilmu ini ada yang diperoleh secara alami melalui kelebihan yang diberikan Tuhan, ada pula berupa warisan langsung leluhur dan ada yang melalui prosesi doa-doa dan mantra. Ilmu kekebalan tubuh melalui prosesi ritual adat dan pembacaan mantra inilah kini banyak bisa dilakukan dan dipertontonkan sebagai suatu pertunjukan seni budaya adat suku Dayak dalam upacara-upacara seperti naik damo, gawai Dayak, dan prosesi pemasangan pantak dan upacara adat Dayak lainnya di Kalimantan, Indonesia hingga Sarawak Malaysia dan Brunei yang terdapat komunitas suku Dayak. Dahulu, pemilik ilmu kebal ini tidak pernah mempertontonkan dan memperagakan kemampuannya selain hanya saat terdesak dan saat mendapatkan bahaya maupun pada saat pertarungan yang memaksanya untuk dapat diketahui orang, karena keilmuan yang ia dapatkan ialah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan dan berkat kasih sayang leluhur dan alam kepadanya, dan mereka yang memiliki ilmu ini tidak harus mengalami kesurupan maupun hilang kesadaran. Umumnya yang memiliki kemampuan ini di kalangan suku Dayak adalah tokoh-tokoh spiritual suku Dayak, yang biasa disebut Pangalima, Pangkalima, Pangalamok dan tetua adat. Sedangkan untuk kekebalan tubuh yang umum diatraksikan dan dipertontonkan dalam upacara suku Dayak secara massal adalah yang melalui proses ritual adat kepercayaan dengan pemanggilan roh-roh leluhur yang merasuki raga dan memberikan kekuatan pada tubuh mereka. Namun setelah ritual selesai, mereka akan kembali sebagaimana biasanya yang kemudian dapat terluka juga. Untuk hal yang satu ini memang hanya diperuntukkan sebagai bagian dari khasanah seni adat budaya suku Dayak. Meskipun demikian setiap dari mereka wajib menjalani prosesi serta ritual-ritual yang telah diajarkan untuk bisa memperolehnya, dan tidak semua orang juga yang bisa melakukan ini, serta harus dalam bimbingan panglima maupun pemimpin ritual mereka. Pada masa terdahulu, dalam peperangan maupun pertarungan antar kelompok suku, seorang panglima akan memberikan air-air suci serta melakukan prosesi ini untuk pasukan dan anggota kelompoknya agar dalam peperangan memiliki kemampuan kekebalan tubuh. Namun dalam hal tertentu tentu saja setiap ilmu memiliki pantangan dan kelemahannya masing-masing. Karena sejatinya tidak ada yang sempurna dalam hidup, dan hanyalah Tuhan yang maha sempurna. Dan ini merupakan bentuk penghormatan dan ekspresi manusia serta suku Dayak kepada Tuhan Sang Pencipta, yang diwujudkan dalam bentuk adat budaya dan kesenian.